Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, hari ini kembali Tuhan memberikan waktu yang baik untuk kita menikmati firman Tuhan di dalam kebaktian pemahaman Alkitab online hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita menikmati firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih yang senantiasa Tuhan limpahkan bagi kami, sehingga saat ini kami boleh ada untuk menikmati berkat firman-Mu melalui kebaktian pemahaman Alkitab online. Terima kasih Tuhan, tolong pimpin kami dari awal hingga selesainya. Tuhan mengurapi kami semua, biarlah setiap apa yang Engkau sampaikan bagi kami menjadikan berkat, menjadikan tuntunan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menikmati firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Saudaraku, hari ini kita akan menikmati firman Tuhan dan saya akan berikan tema kasihilah musuhmu. Di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 45. Matius 5 ayat 43 sampai 45, demikian saya akan bacakan buat kita semua. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Haleluya. Saudaraku, sejarah yang tertulis di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, sangat banyak cerita tentang peperangan. Syarat untuk mengalahkan musuh dalam peperangan atau menang dalam peperangan adalah jika tidak ada kasih, adanya rasa benci dan marah, tanpa ada rasa belas kasihan kepada musuh. Dengan begitu, maka akan dapat membunuh musuh, dan akhirnya dapat memenangkan peperangan. Pengertian musuh adalah orang-orang yang membenci mereka, orang-orang yang menghalangi jalan mereka, dan orang-orang yang telah berbuat jahat kepada mereka. Dan setiap musuh harus diperangi, bahkan ditumpas. Itulah kehidupan di masa lalu, masa yang penuh dengan peperangan. Dan itu terjadi pada masa abad sebelum Masehi, abad sebelum kelahiran Yesus di dalam dunia ini. Setelah kelahiran Yesus pada abad pertama Masehi, Yesus mengajarkan tentang kasih. Ajaran yang berbeda, ajaran yang menentang budaya peperangan. Yang pertama yaitu ajaran mengasihi musuh, bukan membenci musuh. Ajaran ini menunjukkan bahwa Yesus menentang peperangan, menentang kejahatan, dan menentang segala bentuk permusuhan. Menentang hal-hal yang berbau kebencian terhadap orang lain. Setiap pengikut Yesus harus menjalankan ajaran ini, yaitu mengasihi musuh. Tidak boleh membenci musuh. Berarti tidak boleh membenci orang yang membenci kita. Tidak boleh membenci orang yang menghalangi jalan kita. Tidak boleh membenci orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Dan pada akhirnya ini berarti kita tidak boleh memiliki musuh di dalam kehidupan kita. Ajaran yang kedua adalah berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ketika ada orang yang menganiaya kita atau berbuat jahat kepada kita, yang harus kita lakukan bukan saja tidak membenci mereka, tapi juga harus berdoa bagi mereka. Kita berdoa, mengharapkan hal yang baik yang terjadi pada kehidupan mereka, tidak mengutuk mereka, dan tidak memiliki rasa dendam kepada mereka, yaitu orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Dua ajaran ini
yaitu mengasihi musuh dan berdoa bagi orang-orang yang menganiaya ini diajarkan di abad pertama. Dan murid-murid Yesus dan pengikutnya menjalankan ajaran itu dan memberitakan ajaran itu dimanapun mereka berada. Saudaraku, hingga saat ini pun kita semua umat Tuhan yang adalah pengikut Yesus juga selalu berusaha dengan tiada henti untuk menjalankan dan juga mengajarkan kepada siapapun juga dan dimanapun kita berada. Keadaan dunia saat ini masih banyak peperangan dan permusuhan, kekerasan, pemberontakan, aniaya, dan berbagai kejahatan masih banyak terjadi. Dan menjadi tugas kita sebagai pengikut Tuhan untuk semakin gencar memberitakan ajaran Yesus ini, baik dengan cara memberikan teladan maupun dengan mengajarkan dengan nasihat dan pengertian. Tujuan dari ajaran ini sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Bapa di surga, menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik. Menerbitkan matahari berarti memberi terang, memberi cahaya bagi semua orang, sehingga tidak ada orang tinggal dalam kegelapan. Menerbitkan matahari bagi orang baik supaya menjadi orang yang lebih baik lagi. Menerbitkan matahari bagi orang jahat supaya tidak lagi tinggal dalam kegelapan, tapi tinggal dalam terang, sehingga tidak lagi menjadi orang yang jahat, tetapi menjadi orang yang baik. Kemudian menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Berarti memberikan air yang menyegarkan, menyirami hati dan pikiran orang dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga orang benar akan semakin penuh hikmat dan pengertian firman Tuhan, dan orang tidak benar bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Misi Yesus adalah menjadikan dunia ini penuh dengan kasih dan perdamaian, dan kita sebagai pengikutnya wajib menjalankan misi ini. Kita mulai dari diri kita sendiri, mengasihi orang lain dan berdoa bagi mereka yang membenci kita. Kemudian kita melihat lingkungan kita, di sekitar kita, di lingkungan pekerjaan kita. Kita mau melakukan ini, mengasihi mereka semua, tidak membenci mereka. Sekalipun mereka mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kita, mencoba mencelakai kita, mencoba menjatuhkan kita, memfitnah kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita tidak boleh membenci mereka. Kita harus mengasihi mereka dan berdoa bagi mereka. Jangan sampai ada terlintas dalam pikiran kita sebuah harapan hal yang buruk terjadi dalam kehidupan orang-orang yang telah berbuat tidak baik kepada kita. Tapi justru harus sebaliknya. Jika ada orang-orang yang demikian, kita harus berdoa kepada Tuhan. Berdoa supaya kehidupan mereka menjadi lebih baik. Tidak lagi ada rasa benci, tidak ada lagi rasa tidak suka kepada orang lain. Sehingga tercipta yang namanya kasih di lingkungan dimanapun kita berada. Baik di keluarga, lingkungan masyarakat kita, lingkungan pekerjaan, sesama saudara seiman, dan dimanapun dan kepada siapapun. Adanya hanya rasa kasih kepada mereka semua. Itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam dunia ini. Dan kita sebagai para pengikutnya adalah orang-orang yang memiliki tugas untuk menjalankan misi ini, untuk menjadikan damai dunia ini. Di dalam keluarga kita, masyarakat kita, dimanapun kita berada, itu harus selalu kita kerjakan. Karena memang itu sudah menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita selalu memohon pimpinan dan penyertaan dari Tuhan, agar kita mampu melakukan ini. Karena tanpa penyertaan Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan, kita adalah manusia yang lemah. Sebagai manusia yang penuh dengan kedagingan, kadang masih ada rasa benci kepada orang lain. Tapi jika kita selalu memohon tuntunan kekuatan dari Tuhan, agar Tuhan menuntun kita, memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita sanggup melakukan tugas ini. Terlebih juga kita selalu memohon kepada Tuhan, agar Tuhan menghilangkan rasa benci kepada orang lain dalam kehidupan kita, sehingga hati kita juga penuh dengan belas kasihan, penuh dengan pengampunan kepada orang-orang yang telah berbuat tidak baik kepada kita. Nah, saudaraku, inilah berkat firman Tuhan yang cukup singkat ini yang bisa saya bagikan. Biarlah menjadikan motivasi bagi kita
untuk kita tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kita, untuk kedamaian dunia atau kedamaian lingkungan, kota, negara di mana kita tinggal. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah menyampaikan firman-Mu bagi kami semua. Biarlah ini menjadikan motivasi bagi kami, mengingatkan kami agar kami melakukan firman-Mu, yaitu mengasihi musuh-musuh kami, sehingga tidak ada lagi musuh di dalam kehidupan kami, karena mereka semua adalah orang-orang yang kami kasihi, sekalipun mereka mungkin tidak suka dengan kita, mencoba melakukan sesuatu yang tidak baik untuk kehidupan kami, tapi kami mau Tuhan mengasihi mereka semua, sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari Tuhan tolong pimpin kami, bimbing kami Tuhan, sertai kami, sehingga dimanapun kami berada, kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Tanpa penyertaan-Mu Tuhan, tanpa bimbingan-Mu, tanpa kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami tidak akan sanggup Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami manusia yang masih banyak kelemahan, masih banyak kekurangan, sehingga kadang kami merasakan berat Tuhan untuk melakukan ini. Tapi kami percaya Tuhan akan selalu menyertai dan menuntun kami, memampukan kami untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, kehendak Tuhan untuk dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami sekeluarga, dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka kerjakan dalam aktivitas mereka. Mari Tuhan, kiranya Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan sertai, sehingga Bapak Gembala kami tetap dalam keadaan yang baik, yang sehat, tidak kurang suatu apapun, beserta dengan seluruh anggota keluarga besarnya Tuhan. Berkati usaha pekerjaan anak-anak mereka Tuhan, sehingga dapat menghidupi kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, juga kami serahkan seluruh umat-Mu, sedang jemaat-Mu pelita kasih, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, usaha pekerjaan mata pencaharian mereka, kiranya Tuhan berkati. Jadikan berhasil setiap apa yang tangan-tangan mereka kerjakan, dan berikan kekuatan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka tetap dalam keadaan yang baik, tidak kurang suatu apapun. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, jauhkan mereka dari mara bahaya, sehingga dimanapun mereka berada tetap ada di dalam lindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu, dan kami serahkan doa kami ini, dan kami akhiri kebaktian pemahaman Alkitab online hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.